your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with everyone. Hai guys, selamat datang di Fun Village Travel Channel. Masih ada di Israel dan masih bersama grup, dan kali ini kita mengunjungi Qumran. Apa sih Qumran? Dan detailnya seperti apa? Ikutin terus video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Yuk kita masuk nih ke area museumnya untuk mengetahui lebih detail apa sih Qumran itu. Jadi Qumran adalah nama modern bagi lahan biara di Laut Mati, tepi barat Palestina guys. Letaknya sekitar 15 km sebelah selatan kota Yeriko. Dan di Qumran ini pertama kali ditemukan gulungan Laut Mati. Gulungan Laut Mati ditulis dan disalin dari generasi ke generasi oleh para juru tulis biara. Cerita di tempat ini mulai abad kedua sebelum Masehi. Ada di sini orang Yahudi, sekte namanya Esseni. Dan sekaligus menjadi pusat aktivitas para kaum Esseni di pesisir Laut Mati. Di gulungan kitab suci itu perjanjian lama. Perjanjian lama Bapak Ibu, bukan perjanjian baru karena belum ada agama Kristen Bapak Ibu. Tahun 1947 ada gembala Bedouin. Dia cari kambingnya yang hilang di sini Bapak Ibu. Dia cari di mana-mana. Akhirnya dia masuk di dalam gua. Dia ketemu gulungan kitab suci di dalam berapa guci besar. Yang tadi kita lihat itu replika, bukan asli Bapak Ibu. Semenjak ditemukannya manuskrip Laut Mati tahun 1947, penggalian secara ekstensif dilakukan dan hampir 900 gulungan ditemukan. Itu ya termasuk kayak gitu-gitu guanya ya Pak? Salah satu gua, lihat ada banyak gua. Iya, kan itu. tadi saya bilang ada 2000 gua dari sini sampai Enggedi. Tapi sebentar kita mau lihat gua asli, tempat ditemukan gulungan kitab suci. Asik. Oh, ini tempat pentahiran asli. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kita tahu ini tempat pentahiran? Kalau ada 7 tangga Bapak Ibu, tempat pentahiran. Itu simbol Yahudi Bapak Ibu, nomor 7, oke? Seperti menorah dan 7 hari seminggu ya. 7 tangga batu Bapak Ibu. Di sini ada 14. Kenapa? Karena ini double, 2 tempat pentahiran. Bapak Ibu, air untuk tempat pentahiran harus air hujan. Yang mana? Yang itu? Gua tempat Ya, itu. ditemukan gulungan kitab suci ya. Ini, ya. Naskah Laut Mati yang ditemukan sebagian besar ditulis di atas perkamen, papirus, dan perunggu dalam bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, dan Nabatea. Nah, setelah mengetahui di mana ditemukannya gulungan kitab suci Perjanjian Lama, sekarang kita menuju ke destinasi berikutnya. Yuk! Laut Mati, guys! Yes, kita menuju ke tempat terendah di bumi. Ya, selamat datang di pantai Kalia, Laut Mati. Jadi Laut Mati atau Laut Asin adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, Palestina, dan Yordania. Dan mengapa disebut titik terendah di permukaan bumi? Karena lokasinya itu ada di bawah permukaan laut sekitar 417,5 meter. Dan ini kami tengah menuju ke area Laut Matinya guys. Dan di sepanjang perjalanan kita itu ternyata melewatin area glamping nih guys. Jadi ketahuan ya, kalau untuk menuju ke Laut Mati ini tidak hanya sekedar bisa menikmati atau berenang di Laut Matinya, tapi juga bisa glamping nih. Secara geologi, Laut Mati terbentuk 3 juta tahun yang lalu ketika timbul retakan kecil pada lembah Sungai Yordan, di mana air laut masuk dan terkumpul. Iklim kering dan evaporasi tinggi meningkatkan konsentrasi mineral dalam air. Garam, kapur, dan gypsum terdapat pada sepanjang retakan ini dan membentuk danau dengan kandungan garam tertinggi.
Danau ini dinamakan Laut Mati karena tidak ada bentuk kehidupan yang dapat bertahan di dalam air garam ini, guys. Sejak dahulu, material yang terdapat dalam Laut Mati diketahui mempunyai efek untuk mempercantik kulit, guys. Hal ini sudah lama diketahui oleh Raja Salomo, Cleopatra, dan juga Herodes Agung, sehingga mereka mendatangi Laut Mati untuk memperoleh efek tersebut, guys. Nah, gimana? Kalau kalian berkunjung ke Laut Mati, apakah kalian juga akan melakukan hal yang sama? Yaitu dengan mengolesi kulit kalian dengan lumpur Laut Mati ini seperti teman-teman gue di grup ini, guys. Dan karena di sini mengandung kadar garam tertinggi di dunia, maka badan kita akan mengapung ketika kita masuk di perairan ini, meskipun tidak dibarengi dengan gerakan berenang. Oh, really? Wow, ternyata bener guys. Jadi meskipun kalian gak bisa berenang, dipastikan kalian bisa mengapung nih kayak kita di sini. Seru banget gak sih? Setelah puas mengapung di tempat terendah di bumi, maka perjalanan kami lanjutkan menuju ke Gunung Tabor. Di sini terdapat sebuah gereja metamorfosis, seperti yang dikisahkan di dalam Injil Matius 17 ayat 1-8, Markus 9 ayat 2-8, dan Lukas 9 ayat 28-36 mengenai Yesus yang menampakkan kemuliaannya dengan begitu indah di atas gunung kepada 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di sebelah kanan Yesus siapa? Musa. Sebelah kiri. So ini kemah Yesus. Gereja utama kemah Yesus. Dan dipercaya di Gunung Tabor inilah Tuhan Yesus berubah rupa dan pakaiannya menjadi putih berkilau yang tengah berbicara dengan Musa dan Elia. Gereja metamorfosis ini diarsiteki oleh Antonio Barluzzi, guys. Masih di area Gunung Tabor, di sana terdapat tangga yang mengarahkan para pengunjung untuk bisa melihat ke sebuah tempat yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Wow, ternyata udah banyak orang nih guys di atas sini. Apa sih yang dinubuatkan dalam Alkitab? Ini adalah Armageddon atau di Israel dikenal dengan Megiddo. Di tempat ini dinubuatkan dalam kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru sebagai tempat pertempuran terakhir antara yang baik dan yang jahat yang akan terjadi di akhir zaman. Sebelum mengakhiri perjalanan kami yang cukup jauh-jauh hari ini, akhirnya kita tutup dengan ibadah bersama masih di area Gunung Tabor, masih dipimpin dengan Pendeta Gideon Simanjuntak dan juga Perjamuan Kudus. Destinasi berikutnya tersedia di video setelah ini guys, jadi pastikan untuk tidak ketinggalan ya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye!